Kita bersyukur kita dalam kondisi sehat tanpa kurang suatu apapun. Adik-adik semua sehat? Sehat. Puji Tuhan semua sehat. Ketemu lagi dengan Kak Ana, Kak Yuli, Kak Yayat, Kak Aster, dan Inang Christine. Adik-adik sudah siap untuk beribadah? Siapkan coba Alkitabnya, ambil kalau belum siap. Siapkan uang persembahannya. Dan yang terutama, siapkan hati dan pikirannya untuk kita beribadah. Adik-adik, kita bernyanyi dulu yuk sama-sama. Kita semua berdiri, kita angkat pujian, kita medley adik-adik ya. Dari Happy Ya Ya Ya, kemudian dalam nama Yesus, kemudian ke setinggi-tingginya langit. Dan semua pakai gaya ya adik-adik. Suaranya yang keras, oke? Oke. Ayo Bang, dibantu musiknya. Puji Tuhan semesta itu.
berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Sinar surga cemerlang, terang Allah yang semarak, yang sinarilah tenang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Amin. Silakan duduk adik-adik, kita mendengarkan hukum Taurat. Hukum Taurat kitab keempat dan maksudnya. Kitab keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Tuhan Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anak laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah firman kita Tuhan. Kita dengarkan ketentuan Allah akan kitanya itu. Akulah Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kita akan bernyanyi adik-adik lagunya Yesus Selalu di Topikku. Ayat 1 dan ayat 3 bahasa bahasa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita mendengarkan firman Tuhan.
epistel bagi kita di Minggu Trinitatis pada hari ini yang tertulis di dalam Wahyu 7 ayat 1 sampai 3. Sudah ketemu adik-adik? Firman Tuhan yang tertulis dalam Wahyu 7 ayat 1 sampai 3. Ina bacakan ya. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami mementeraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Kita akan bernyanyi adik-adik sambil bangkit berdiri ya. Bila melihat bintang berlawas. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Silakan duduk, kita bernyanyi. Oke, sebelum kita masuk untuk bercerita, kita nyanyikan lagu di Badai Topan Dunia. Tuhanlah perlindunganmu, rendah hati
Ya adik-adik, hari ini kakak akan yang membawakan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Siapkan Alkitabnya. Biar adik-adik boleh duduk manis, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami masih dapat memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya berkatilah dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang buka Alkitabnya, Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Kejadian 9 ayat 8 sampai 17 kakak akan bacakan, adik-adik juga baca di rumah ya. Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busukku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busuk itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busuk itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara awan dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepadamu, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Nah, adik-adik, siapa di sini yang masih ingat kisah tentang Nabi Nuh? Nah, mungkin ada nih orang satu atau orang dua yang lupa-lupa ingat, Kak. Oke, kakak akan menceritakan kisah Nabi Nuh. Adik-adik boleh dengarkan baik-baik, duduk yang manis. Ketika Allah menciptakan bumi dan segala isinya, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya untuk tinggal dan menjaga bumi. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, manusia di bumi menjadi jahat. Mereka tidak taat lagi pada perintah Tuhan. Dan ini membuat hati Tuhan menjadi sedih. Tuhan memutuskan untuk menghancurkan bumi dan segala isinya. Hanya ada satu orang yang taat dan setia kepada Tuhan, yaitu Nuh. Nuh adalah orang yang baik dan percaya kepada Tuhan. Suatu hari, Allah berfirman kepada Nuh, "Aku akan mendatangkan air bah untuk memusnahkan segala isi bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Bawalah segala jenis binatang,
masing-masing 2 ekor, 1 jantan dan 1 betina, dan bawalah bagimu apa yang dapat dimakan. Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Nuh membuat bahtera, mengumpulkan semua makanan dan binatang. Ketika bahtera selesai dibuat, masuklah Nuh dengan anak-anaknya dan istri anak-anaknya dan istri Nuh. Lalu masuklah juga setiap binatang dan burung-burung di bumi ke dalam bahtera. Ada singa, harimau, gajah, ular, burung, zebra, semuanya. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam bahtera, lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras. Hujan terus turun berhari-hari hingga membanjiri desa. Bahtera pun mulai melayang di atas air. Orang-orang di desa berlarian mencari perlindungan karena rumah mereka telah tersapu banjir. Air pun semakin bertambah tinggi hingga gunung-gunung pun tenggelam. Lalu matilah segala yang ada di muka bumi. Setelah 40 hari 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya Nuh turun dari bahtera. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung itu pulang kembali ke bahtera karena bumi masih dikelilingi air. Setelah 7 hari, Nuh melepaskan kembali burung merpati itu. Wah, burung merpati itu pulang membawa setangkai daun zaitun segar. 7 hari berikutnya, Nuh melepaskan kembali seekor burung merpati, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Nuh, sekarang aman bagimu dan keluargamu untuk meninggalkan bahtera. Lepaskanlah semua binatang yang ada di dalam bahtera, supaya semuanya berkembang biak dan bertambah banyak di bumi." Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan keluarganya. Semua binatang yang di dalam bahtera juga ikut keluar. Ketika semuanya sudah keluar dari bahtera, Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Nuh sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan selalu menjaga mereka. Wah, Tuhan membuat sebuah pelangi yang sangat indah. Lalu Allah berfirman, "Aku berjanji tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi ini." Nah, adik-adik, kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, siapa di sini yang mau seperti Nabi Nuh yang diselamatkan oleh Tuhan dari air bah karena dia setia dan taat segala perintah Tuhan? Nah, adik-adik, Tuhan itu sudah baik sama kita. Dia telah menyediakan semua yang kita perlukan. Sebelum menciptakan manusia, Tuhan sudah menciptakan keperluan manusia seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, apalagi langit, bintang-bintang penerang, apalagi adik-adik. Wah, semuanya sih Tuhan yang sudah diciptakan untuk manusia. Nah, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kalau Allah itu sudah baik, maka adik-adik harus menjadi anak yang baik. Nah, adik-adik, kalau adik-adik mau jadi anak yang baik, adik-adik harus taat semua perintah Tuhan. Nah,
Kita nyanyikan Allah itu baik. Ayo bangkit berdiri, kita nyanyikan bersama-sama. Musik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Diberikannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah masa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kami Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Diberikannya kasih setianya, dan menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah masa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Adik-adik, Yesus itu sudah luar biasa. Jadi kita juga harus jadi anak Tuhan Yesus yang luar biasa. Yaudah, adik-adik, kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat setiap berkat-Mu. Sampai saat ini kami masih dapat menghirup udara segar yang diberikan Tuhan kepada kami. Tuhan, berkatilah kami ya Tuhan, agar kami menjadi anak-Mu yang baik, anak-Mu yang taat, seperti Nabi Nuh. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami persembahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Adik-adik semua, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan menguatkan iman percaya kita ya. Sekarang kita memberikan persembahan, kita bernyanyi. Jadi tadi siapkan persembahannya. Kita akan bernyanyi berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, bimbinglah dayamu, banyak jiwa dalam dosa mengeluh, bimbinglah dayamu, bimbinglah
persembahan yang kita kumpulkan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Ya adik-adik, kita sudah selesai ibadahnya. Salam sehat buat kita semua. Sampai jumpa minggu depan.